Halo Bapak Ibu Guru, mungkin bagi kita yang sedang mengalami persoalan terutama dalam pengajuan PPG kita dari aplikasi Simpatika yang tidak yang tidak memfasilitasi atau hanya ada 21 perguruan tinggi. Nah, ini mungkin kita juga perlu menyampaikan aspirasi ini secara baik dan benar. Kita sampaikan saja ke pejabat berwenang supaya kita juga terwakili kita yang lulus dari perguruan tinggi atau universitas di bawah Kementerian Pendidikan, karena ini menurut informasi hanya perguruan tinggi ini yang sementara diakomodir karena perguruan tinggi ini langsung di bawah Kementerian Agama. Kita nggak tahu nih kenapa sih bisa demikian. Mungkin nanti ketika kita sampaikan dengan jalur yang benar kepada pejabat terkait, misalnya kepada pembimas atau di tempat kita masing-masing akan mendapatkan informasi yang memuaskan, paling tidak jawaban atas persoalan kita. Dan ini tentunya bisa diatasi begitu. Atau juga kita bisa mensuarakan dengan cara lain. Jadi karena kita juga memiliki bentuk lain ya untuk menyampaikan aspirasi kita. Salah satunya di aplikasi yang namanya ada aplikasi lapor. Nah, ini aplikasi lapor ini adalah layanan pengaduan online masyarakat termasuk kita ya. Ini pengaduan ini juga bisa bersifat aspirasi atau kesulitan-kesulitan yang mungkin kita alami, termasuk yang pendaftaran PPG kita. Ini saya akan melakukan menyampaikan aspirasi saya ya yang berkaitan dengan pendataan PPG yang melalui aplikasi Simpatika. Nah, jadi ini menurut saya adalah jalur yang benar karena ini memang layanan kita, aspirasi kita yang disampaikan kepada instansi pemerintah. Nah, ini kan kita karena Simpatika ini milik Kementerian Agama dan itu adalah instansi pemerintah, maka ini menurut saya jalur yang benar juga gitu ya, supaya mendapatkan solusi. Ini karena ada jalur jalur resminya begitu. Ini di sini saya klik aspirasi, kemudian di sini untuk judulnya saya beri judul Guru Agama Katolik lulusan perguruan tinggi di bawah Kemendikbud tidak terakomodir dalam pendataan pelaksanaan PPG Agama Katolik, gitu itu judulnya. Jadi langsung ke inti persoalan sebetulnya. Nah, di sini saya sampaikan mengenai kronologinya. Jadi saya sampaikan di sini adalah pendataan PPG Agama Katolik di aplikasi Simpatika milik Kemenak yang dibuka tanggal 20 April 2021 hanya memfasilitasi guru agama Katolik yang lulus dari perguruan tinggi di bawah naungan Kemenak. Sementara ada banyak guru agama Katolik yang lulus dari perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbud. Saya memenuhi syarat untuk mengikuti pendataan seperti yang disyaratkan kemarin itu, yaitu keaktifan di aplikasi Simpatika. Saya juga memiliki NUPTK, saya guru bukan PNS dengan SK tetap yayasan, TMT saya itu tahun 2011. Jadi memenuhi syarat, tapi saat saya mendaftar ketika harus memasukkan pilihan perguruan tinggi hanya memunculkan 21 perguruan tinggi di bawah Kemenak, sementara perguruan tinggi atau universitas lain di bawah Kemendikbud tidak ada, sehingga saya tidak bisa mendaftar. Nah, rasanya ini kurang adil karena tidak menggunakan asas equality, yaitu sama-sama memiliki tugas sebagai guru agama Katolik dan memenuhi syarat mendaftar. Namun ada solusi untuk persoalan ini agar semua guru agama Katolik bisa yang lulus dari perguruan tinggi di bawah naungan Kemenak atau Kemendikbud bisa mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti PPG. Demikian aspirasi
yang saya sampaikan agar ditindaklanjuti. Ini kejadiannya ini tanggal kejadian ya, karena saya isi tanggal 20 April 2021. Nah, kemudian karena saya bertempat di Metro, saya tulis di Metro. Nah, instansi ini adalah Kementerian Agama. Sementara di sini topiknya itu mengenai guru dan tenaga kependidikan ya, Kak. Terus kemudian di sini juga saya cantumkan screenshot dari screenshot dari perguruan tinggi yang terdaftar di situ, 21 perguruan tinggi, sementara yang lain tidak. Nah, ini saya cantumkan di sini, lampirannya ada 4. Oh my god. Nah, ini yang saya cantumkan. Kemudian saya buat rahasia supaya tidak karena nanti di sini ada alurnya. Jadi setelah kita tulis laporan, kemudian ada proses verifikasi, kemudian ada proses tindak lanjut, kemudian beri tanggapan. Nah, di sini nanti laporan ini bisa secara resmi kita sampaikan ke lembaga berwenang. Di sini dalam hal ini adalah Kementerian Agama, supaya nanti juga bisa diteruskan ke direktorat-direktorat. Mungkin kalau kita ya Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik ya, Bimas Katolik begitu. Saya kira ini yang saya lakukan supaya dapat atensi dari pusat tentang persoalan yang kita hadapi. Memang kita harus bersabar, betul, kita harus bersabar. Kita harus mencari solusi atas hal ini sehingga tidak menimbulkan tanda tanya atau tidak menimbulkan apa istilahnya itu ketidakjelasan gitu. Jadi semoga ini bisa mewakili kawan-kawan. Tapi kalau teman-teman guru yang ingin melakukan hal yang sama supaya mendapatkan atensi atau perhatian dari pusat ya bisa juga dilakukan. Begitu, ini isinya begini yang saya tuliskan. Saya tidak menghujat, saya tidak tidak mengkritik, hanya saya menceritakan apa yang terjadi. Semoga ini bisa menjadi kalau persoalan sistem mungkin supaya sistem segera diupdate sehingga kegelisahan ya dari mereka yang lulus dari perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Pendidikan ini bisa terakomodir dalam pendataan ini. Oke, terima kasih. Ini saya kirimkan. Ini kita harus ternyata kita harus sampaikan oke. Ini sepertinya nggak perlu diisi deh ini. Ketik laporan identitas. Kita harus isi identitas ternyata. Oke, demikian dulu. Nanti ini saya lengkapi, tapi ini sudah saya kirimkan, tinggal melengkapi. Semoga proses kita ya dalam dalam pendataan ini dapat terakomodir dengan baik begitu. Demikian sedikit berbagi. Jadi semoga persoalan kita dapat atensi dari pusat sehingga terjawablah persoalan-persoalan yang terjadi. Oke, demikian. Terima kasih, Tuhan memberkati.